Vasudevaya. Yes, saya pilih sloka dari Chaitanya Charitamrita, yaitu Madhya Lila bab 19 sloka 53. Jadi melihat slokanya pasti pada hafal sudah ya. Offering kita persembahan, kita ucapkan ini prana mantra, bisa dipakai sebagai prana mantra kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi bagus sekali kalau Prabhu dan Mataji semua ya bisa hafal dengan mantra ini. Karena misalnya kalau sujud ke temple begitu melihat arca supaya connect dengan Sri Chaitanya, Sri Gauranga, itu ya setidaknya harus ada mantra khusus gitu untuk connecting kita, menghubungkan kita dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kita baca sama-sama ya. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvise Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvise Namaha. Silakan Prabhu yang
sulit ya mantranya. Saya baca artinya, jadi saya baca sendiri saja, tidak usah diikuti ya. Namaha sembah sujud, maha wadanyaya, dia yang paling murah hati. Krishna prema, cinta kasih kepada Krishna. Pradaya, yang dapat memberikan. Kepadamu. Krishna ya, personalitas Tuhan yang Maha Esa yang sejati. Krishna Chaitanya Namne, dengan nama Krishna Chaitanya. Gaura Twise, yang warna badannya keemasan, warna badan Srimati Radharani. Namaha sembah sujud. Di terjemahannya, oh inkarnasi Tuhan yang paling berkarunia, Engkau adalah Krishna sendiri yang muncul sebagai Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Engkau telah mengambil warna keemasan milik Srimati Radharani, dan engkau menyebar luaskan cinta kasih yang murni kepada Krishna. Kepadamu kami menyampaikan sembah sujud. Ya, jadi sederhana juga artinya ya, ungkapan sembah sujud begitu kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi doa ini ada yang tahu siapa yang menyampaikan? Ya, Srila Rupa Goswami. Rupa Goswami itu adalah salah seorang murid utama Sri Chaitanya Mahaprabhu dari Sat Goswami, salah satu dari Sat Goswami. Jadi ketika lila Sri Chaitanya Mahaprabhu itu, Rupa Goswami bersama kakaknya yaitu Sanatana Goswami, dua bersaudara ini menemui Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi setelah mendengar tentang Sri Chaitanya, mereka berdua ini tertarik untuk bertemu gitu. Mereka sebelumnya adalah pejabat pemerintah gitu, dan artinya sibuk dengan urusan pemerintahan, tapi mereka adalah penyembah-penyembah murni Krishna. Jadi mereka dalam menjalankan pemerintahan itu, sebagai pejabat pemerintahan itu, mereka tetap selalu juga menjalankan kesadaran Krishna, dalam arti di dalam kehidupan internalnya, di dalam dirinya mereka sangat dalam menjalani kesadaran Krishna. Dan ketika mendengar tentang Sri Chaitanya Mahaprabhu itu mereka sangat tertarik, dan sehingga sampai ingin meninggalkan pekerjaannya itu, dan akhirnya memang sampai bertemu dengan Sri Chaitanya. Dan ketika pertemuan inilah yang perjalanannya tentu panjang ya. Prabhu dan Mataji mungkin juga sudah pernah mendengar bagaimana perjalanan dua bersaudara ini untuk bertemu Sri Chaitanya. Dan akhirnya ketika bertemu itu terjadi dialog begitu, dan salah satu dalam dialog itulah ada terungkapkan ayat ini, mantra ini oleh Rupa Goswami. Jadi beliau memuliakan Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan dikatakan bahwa menurut para acarya kita dalam Gaudiya Vaishnava bahwa Rupa Goswami inilah yang mengetahui isi hati Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi kita juga bisa memastikan, bisa yakin bahwa doa ini itu yang paling tepat untuk Sri Chaitanya Mahaprabhu karena disampaikan oleh Rupa Goswami. Jadi kalau Prabhu dan Mataji ingin menjalin hubungan dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu, hubungan internal, itu mesti mengerti makna dari ayat ini. Dan kemudian tentang ayat ini, jadi menggambarkan betapa Sri Chaitanya itu adalah inkarnasi yang paling berkarunia begitu. Ya, kita bagaimana sekarang memahami yang paling berkarunia itu. Jadi salah satunya itu tuh banyak cara untuk memahaminya, yaitu bahwa beliau membagikan, itu juga disebutkan dalam arti ini, membagikan cinta kasih yang murni kepada Krishna itu secara luas. Dan beliau yang kemudian juga memvisikan atau meramalkan begitu bahwa nama suciku itu akan diucapkan di seluruh pelosok kota dan desa, di seluruh penjuru dunia. Nah, itu terekam di dalam Chaitanya Bhagavat kalau nggak salah ya. Jadi beliau yang turun kemudian membawa
Mahamantra Hare Krishna itu dan kemudian membagikannya. Jadi itulah makna dari kemurahan hati beliau. Kemudian saya ingat juga tentang bagaimana kemurahan hati ini akhirnya kita bisa mendapatkannya. Itu ada sebuah cerita yang disampaikan oleh Wijaya Prabhu yang kemarin mungkin Prabhu ikut mendengarkan dalam kelas-kelas Sankirtan buku itu, bagaimana tentang keberuntungan kita gitu mendapatkan karunia kesadaran Krishna ini. Jadi ceritanya itu adalah Srila Prabhupada ketika beliau masih grihasta, begitu beliau sering mengundang saudara-saudara seguru itu untuk datang ke rumah beliau, kemudian sadhu sangga begitu, dan kemudian di dalam sadhu sangga itu beliau membahas tentang berbagai filsafat atau lila Sri Krishna dan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan dalam satu ketika dalam pertemuan itu ada beberapa saudara seguru beliau, jadi mereka tampaknya membahas tentang satu ayat yang merupakan ramalan itu di dalam Chaitanya Bhagavat, bahwa nama suci ini atau ajaran ini akan tersebar luas ke pelosok desa dan kota di seluruh dunia. Dan kemudian ada yang bertanya seberapa yakin tentang kata-kata ini. Jadi waktu itu tentu belum bisa dibayangkan ya, tahun 50-an ya, 1950-an di Kalkuta gitu. Belum terbayangkan bahwa kesadaran Krishna ini bisa keluar, karena belum ada juga catatannya ada yang bisa membawa kesadaran Krishna ini. Pernah ada upaya dari murid Bhaktisiddhanta Saraswati, tapi kelihatannya belum begitu berhasil. Nah, kemudian ketika itu belum terbayangkan begitu bahwa kesadaran Krishna ini akan bisa, atau nama suci Krishna itu akan didengungkan di seluruh pelosok kota dan desa. Jadi satu persatu saudara seguru Srila Prabhupada itu ditanyakan gitu, dan semua sepertinya tampaknya berpikir dan memberi berbagai pemaknaan gitu. Jadi penafsiran, oh mungkin maksudnya begini ayat itu, bahwa seperti ini, jadi tidak benar-benar di seluruh kota dan desa di seluruh dunia begitu. Tapi ketika gantinya sampai kepada Srila Prabhupada, pada saat itu disebut Abhay Babu, Abhay Charana Rawinda nama beliau, Abhay Babu itu disebutkan. Bagaimana menurut Anda Abhay Babu? Ya, ini akan terwujud gitu. Jadi hanya beliau yang punya keyakinan dan begitu tegas menyatakan bahwa ini pasti akan terwujud, dan ternyata ya memang beliau sendiri yang mewujudkannya gitu, membawakan nama suci Krishna ini ke seluruh pelosok kota dan desa. Nah seperti itu ya kaitannya begitu, bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu ini adalah avatar yang paling murah hati. Beliau menyampaikan, memberikan kita Mahamantra nama suci Krishna begitu, dan memberikan pengetahuan kesadaran Krishna ini melalui murid-murid beliau, para Goswami dan acarya-acarya setelahnya yang menulis begitu banyak pengetahuan tentang bakti. Nah kemudian relevansinya dengan kita, jadi kita Bapak dan Mataji semua yang sudah duduk di sini, jadi saya sampaikan tadi sangat berbahagia sekali. Tentu saja kita ada di tempat yang begitu indah, begitu bersama orang-orang baik, orang-orang yang semua ingin menapaki jalan spiritual kesadaran Krishna dengan setting yang indah. Dan tadi sudah diuraikan seperti itu, betapa beruntungnya kita gitu. Dan khususnya adalah kita sudah diberikan Mahamantra Hare Krishna, dan kita sudah kirtan tadi bersama-sama, dan kita juga mempraktikkan berjapa mengucapkan nama suci Krishna itu. Dan kemudian kita diberikan pengetahuan kesadaran Krishna ini berupa kitab-kitab suci, yaitu yang paling dasar adalah Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, dan banyak lagi. Nah itu kemujuran kita. Nah tapi yang ingin saya angkat coba adalah seberapa kita sudah menghargai keberuntungan kita itu. Artinya seberapa kita sudah mengambil, benar-benar menyambut karunia itu. Jadi saya coba untuk mengupas di sana gitu seberapa, karena ya diantara Prabhu dan Marji kita di sini juga bervariasi ya, aneka ragam. Ada yang baru sekali mungkin, atau ada yang hari ini baru pertama datang ke asraman, barangkali bersedia angkat tangan.
Ada ya, sudah beberapa. Oh ada ya, terima kasih. Ya, sudah bersama. Dan ada yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun menjalani. Sudah berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun. Saya itu umurnya baru 38, ya, masih lebih muda daripada menjalani kesadaran Krishna. Jadi ada variasi seperti itu, kita sudah menjalani seberapa jauh kita sudah mendekat karunia ini, Sri Chaitanya Mahaprabhu ini. Jadi saya coba mengambilnya dari hal yang paling sederhana ya, tapi tampaknya mungkin ya saya sendiri sih mengalaminya agak terlewatkan sebelum-sebelumnya begitu. Baru belakangan baru coba ke soal ini. Pertama adalah Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya itu sendiri artinya adalah ya, Maha bilang daya hidup, tapi yang paling dasar adalah consciousness ya, kesadaran. Ya kan, Chaitanya itu artinya kesadaran. Kemudian nama beliau, nama diksa beliau sebenarnya adalah Krishna Chaitanya. Jadi beliau adalah kesadaran Krishna. Itulah kita menjalani kesadaran Krishna ini adalah kita menjadi pengikut Sri Krishna Chaitanya. Nah, Mahaprabhu itu sendiri adalah gelar yang diberikan oleh para penyembah karena beliau adalah yang paling utama di antara para penyembah pada saat itu. Jadi kita tahu ada Nityananda Prabhu. Nah, kita juga semua menjadi Prabhu ya. Jadi kita juga punya gelar Prabhu. Ini kadang agak unik juga kita punya gelar Prabhu. Kalau kita urusan sama orang luar gitu, sudah jadi Prabhu ya gitu. Ya lucu juga sih gitu. Ya beberapa kali harus meluruskan juga maksudnya apa gitu. Saya balik aja ya, Anda juga Prabhu. Tapi saya bisa jadi Prabhu juga ya. Tapi Sri Chaitanya itu adalah beliau Mahaprabhu. Jadi Prabhu yang paling utama ketika itu, jadi sebagai karena semua juga menyadari ketika itu akhirnya bahwa Sri Chaitanya adalah inkarnasi Krishna sendiri. Di kesadaran, kita berbicara tentang kesadaran. Nah, kita juga adalah di sini mengikuti jalan bhakti ini, jalan kesadaran Krishna. Jadi sadar. Nah, soal sadar ini tidak gampang ya. Seperti tadi Prabu Maharati sudah kasih clue di awal itu, hadir di sini. Jadi maksudnya benar-benar sadar. Ada nggak yang sekarang yang ada di sini tapi nggak sadar? Maksudnya sadar tuh nggak sadar bukan berarti pingsan ya. Tapi ini kaitannya erat dengan pikiran ya. Pikirannya nggak di sini. Ayo, ada nggak yang gelisah pada malam hari ini? Ada yang mau ngaku? Jadi saya gelisah ya tadi pasar modalnya anjlok. Saya gelisah banget. Merah semua, parah. Ya, tapi ya begitu sekarang udah di sini. Mana kadang kan tidak ada urusan sama urusan itu ya. Saya harus berbahagia di sini, hadir di sini bersama, melihat wajah-wajah Prabhu dan Mataji, melihat ashram dan mendengarkan. Ya saya sadar aja ada di sini gitu, lupakan aja, buang aja pikiran itu. Barangkali ada yang lain yang gelisah. Ya, Prabhu ketawa-ketawa sih gelisah ya. Ya, jadi seperti itu. Kalau yang gelisah coba sekarang gimana caranya membuang pikiran ya. Matanya beri energi, lihat. Jadi lihat aja saya dulu ya. Dia lihat juga asal. Atau dengarkan gitu. Nah, begitu indria kita itu dikuatkan, pikiran itu entah gimana hilang dia. Itu buyar gitu. Tatap mata saya gitu. Jadi ya seperti itu juga hipnotis itu bekerja ya. Jadi indria, mata, telinga. Nah, itu salah satu cara untuk keluar dari kekalutan pikiran. Nah, karena yang menghalangi kita untuk sadar adalah pikiran. Pikiran ini sebenarnya menjadi topik yang sangat luas, sangat dalam di dalam Bhagavad Gita. Nah, itulah yang memang juga kita mestinya
cermati, kita mesti pelajari dalam praktikan kesadaran Krishna ini, mengenali bagaimana dinamika pikiran. Nah, kita sudah sering mendengar kita bukan badan, tapi kita juga sebenarnya adalah bukan pikiran. Karena pikiran itu juga badan, ya, badan halus. Tapi kita sudah sering mendengar itu, tapi bagaimana merasakannya, bagaimana menyadarinya, gitu. Jadi bagaimana untuk menjadi sadar. Nah, saya sudah sebutkan tadi, sadar itu tertutupi paling utama adalah oleh pikiran. Nah, sumberannya dari sana. Pikiran inilah yang menutupi. Nah, entah bagaimana dalam evolusi kesadaran manusia, evolusi manusia, kita semua manusia dari zaman dahulu gitu, kita mengalami evolusi pikiran, evolusi kesadaran. Jadi pikiran kita terus berkembang, ya. Pikiran manusia itu terus berkembang. Kita bisa lihat bahwa manusia zaman sekarang bisa menghasilkan teknologi yang sangat canggih. Khususnya yang paling sekarang kita rasakan hasilnya adalah smartphone, ya. HP ini dia melakukan segalanya. Ini hasil teknologi, ini hasil kekuatan pikiran. Nah, kemudian banyak lagi kalau coba dicari tahu apa perkembangan ilmu pengetahuan zaman sekarang, itu kita akan terkagum-kagum. Begitu banyak ada perkembangan teknologi hasil dari olah pikiran, ya. Jadi seperti itu evolusi manusia, pikirannya yang dulunya pada zaman primitif itu mereka hanya menggunakan mungkin seberapa persen dari kemampuan pikiran itu untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan, masalah-masalah nyata keseharian mereka, begitu. Ketika kita tahu misalnya manusia-manusia primitif itu bagaimana berburu atau untuk bertahan hidup, ya. Tapi sekarang begitu canggih segala teknologi ini karena kemampuan pikiran. Tapi pada saat yang sama, pikiran itu juga menjadi sesuatu yang menghasilkan problema atau masalah yang paling besar. Jadi dia seperti menghasilkan dua hal itu yang secara bersama. Nah, teknologi ini itu berasal dari olah pikiran. Kemudian dia membantu memfasilitasi kehidupan kita menjadi sangat nyaman, ya. Jadi seperti sekarang apalagi efek teknologi itu seperti internet, globalisasi, sekarang hampir sudah tidak ada batas-batas untuk dunia ini. Sepertinya apa yang terjadi dimanapun itu bisa kita lihat sekarang juga, gitu. Jadi dengan teknologi. Tapi pada saat yang sama, pikiran itu dalam evolusinya dia juga menghasilkan efek-efek yang sangat buruk. Jadi pikiran ini selain dia dipergunakan untuk memecahkan masalah nyata dalam kehidupan, ternyata dia juga kemudian menjadi liar. Dia menjadi penuh dengan penilaian. Itu utamanya, ya. Dia menilai begini begitu. Jadi dan itu begitu riuh, begitu memenuhi isi kepala kita. Jadi iya atau enggak, ya. Jadi pikiran itu begitu riuhnya di dalam kepala kita. Inilah yang utamanya adalah menghalangi kita untuk sadar. Jadi seperti tadi, kita ada di sini, tapi pikiran ini bisa membawa kita luar biasa jauhnya dan luar biasa rumitnya. Padahal kita sedang duduk di sini, gitu. Nah, inilah yang menjadi sebenarnya topik dasar dari Bhagavad Gita itu adalah bagaimana mengendalikan pikiran. Dan demikian pula kita dalam kesadaran Krishna ini, praktik utama kita adalah berjapa itu. Dan japa ini pada tahap awal, tahap permulaan itu adalah benar-benar merupakan teknik pengendalian pikiran, ya. Jadi bagaimana mengendalikan pikiran dalam berjapa. Saya sudah menulis beberapa kali di Facebook juga tentang hal ini, karena ya entah bagaimana saya senang mencermati hal ini, ya, karena tiap hari juga berkutat dengan terjemahan buku, menerjemahkan Srimad Bhagavatam. Jadi ketemu aja hal-hal yang sepertinya ingin
diungkap begitu tentang fenomena pikiran ini. Jadi kembali bahwa kalau kita berkesadaran Krishna itu artinya kita sadar akan Krishna. Nah, setidaknya sadar dulu. Kalau sudah sadar itu banyak sekali hal terselesaikan, apa artinya, keluar kita dari masalah ketika kita sadar. Nah, kesadaran ini yang membuat kita juga hilang kesadaran itu membuat kita terjerumus. Indria-indria itu bisa menyeret kita kalau kita tidak sadar, gitu. Tapi kalau kesadaran ini kuat, gitu, nah melalui latihan pengendalian pikiran. Jadi kalau pikiran sudah terkendali, maka kesadaran akan menjadi makin hadir, ya, makin ada dalam diri kita. Karena kalau pikiran yang mendominasi, kesadarannya tertutupi. Nah, jadi itu saya kira yang ingin saya angkat itu untuk menjadi perhatian kita semua, Prabu dan Mataji, untuk memperhatikan kesadaran Krishna. Karena saya rasakan banyak sekali masalah-masalah beban hidup itu yang terasakan tersingkirkan, ringan jadinya kalau kita bisa mencermati bagaimana dinamika pikiran. Nah, jadi dalam kesempatan ini juga saya ingin coba mengajak bagaimana tips-tipsnya, begitu caranya untuk keluar dari belenggu pikiran, keluar dari kekalutan pikiran. Jadi salah satunya adalah dengan seperti tadi, menguatkan indria, ya, yaitu mata atau telinga atau yang lain, hidung. Ya, seperti saat ini misalnya, kalau ada Prabu dan Mataji yang gelisah, begitu, seperti tadi, itu artinya pikiran sedang mendominasi. Ada di sini tapi tidak ada di sini, karena pikiran bisa membawa kemana-mana. Bagaimana menariknya kembali adalah dengan mengarahkan perhatian itu kepada indria. Mata dipakai untuk melihat. Seperti itu juga kalau kita darsan kepada arca, itu bisa dipraktikkan, ya. Datang ke depan arca, itu ke altar ke depan, tapi kalau pikirannya sedang kemana-mana bisa nggak kelihatan arcanya. Jadi datang aja ke depan gitu, tapi nantinya ketika ditanya arcanya pakai pakaian apa gitu, itu baru kita ngeh gitu. Jadi itu tandanya kita sedang asik dengan pikiran, ya. Jadi ada di sana. Nah, kalau itu bisa di cut gitu dengan cara apa? Yaitu menguatkan perhatian itu kepada indria. Jadi mata difokuskan dipandang wujud arca itu, ya, memandang yang benar-benar memandang. Nah, nanti di situ ketika pikiran itu bisa hilang, baru akan ada rasa, ada kesadaran. Sadar itulah yang kemudian menghasilkan rasa, ya. Nah, di situ biasanya kalau apalagi dikuatkan dengan ada alunan musik, jadi telinga bisa mendengar. Jadi itu nanti akan bisa mengantarkan pada keadaan trans, ya, keadaan terpaku begitu. Ya, itu artinya adalah tidak ada arus gerak pikiran itu. Jadi kita benar-benar melihat Sri Krishna, melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu dalam wujud arca, lihat Sri Jagannath begitu, dan mendengar, benar-benar mendengar nama suci. Nah, itu ya mungkin kalau diomongin begitu, nanti ini suatu hal yang perlu dipraktikkan. Kalau hanya sekedar dibicarakan itu mungkin sederhana, tapi ketika dipraktikkan ini memerlukan latihan. Nah, itu kaitannya dengan sadar, jadi kesadaran. Nah, kesadaran inilah yang adanya itu di dalam diri kita. Jadi kita ini semua adalah insan-insan yang sadar. Nah, itulah juga sebenarnya bagi saya memaknainya, itulah artinya identitas kita sebagai sang roh, ya. Kita sudah sering mendengar bahwa kita adalah roh, kita adalah jiwa. Kita bukan badan. Tapi bagaimana namanya kita menyadari diri kita roh itu? Ya, yang tadi itu sadar. Jadi karena kesadaran itu adalah ciri dari sang roh, ya. Kalau kita sadar, itu artinya kita dalam identitas kita sebagai roh.
Kalau tidak begitu, kita berarti sedang dalam identitas kita sebagai badan, yaitu sebagai badan halus, pikiran, atau sebagai badan kasar, badan luar ini. Jadi menyadari kedudukan kita sebagai sang roh itu adalah dengan menghadirkan rasa kesadaran itu. Dan di sanalah baru kita akan bisa semakin karena kedalaman dari rasa kesadaran tentang sang roh itu tidak ada batasnya. Jadi kalau kita dalam mempraktikkan bakti itu kita bisa dalam keadaan sadar, itu akan dari situ nanti memberikan rasa-rasa kebahagiaan yang di luar. Karena kalau tidak begitu, tidak ke dalam seperti itu, maka kebahagiaan yang kita anggap kebahagiaan itu adalah hanya penilaian pikiran. Jadi saya sedang senang ini begitu. Jadi pikiran yang mengatakan oh kamu sedang senang biasanya adalah karena kalau sedang untung ya, ada dapat untung sesuatu atau dapat sesuatu lah begitu. Kalau pasang modalnya lagi hijau gitu, lagi senang gitu kan, lagi cuan. Jadi kayak bahagia, tapi sebenarnya itu hanya informasi dari pikiran bahwa kita sedang bahagia. Tapi bahagia yang sejati itu adalah ketika tidak ada pikiran. Nah, kalau menyebut tidak ada pikiran mungkin langsung berpikir ini mungkin filsafat yang lain lagi begitu ya, filsafat Buddhis mungkin begitu atau Mayawadi bicara tentang pikiran. Tapi kenyataannya sebenarnya mekanismenya seperti itu. Kalau Prabhu dan Mudri mau merasakan bakti yang sejati itu adalah ketika kita melakukan berbagai pelayanan bakti itu, coba perhatikan pikirannya. Kalau pikirannya ikut dia berbakti, pasti enak sekali rasanya. Ya. Kalau misalnya sedang arati, pikirannya ikut arati, gitu. Jadi memperhatikan, merasakan geraknya itu enak sekali. Tapi kalau lagi arati tapi galau gitu pikirannya gini ya nggak ada rasa. Nah seperti itu. Jadi mekanismenya seperti itu, bahwa yang akan mengantarkan kita kepada rasa dalam bakti itu adalah kemampuan kita untuk mencermati, untuk mengendalikan pikiran. Jadi bahasa Srila Prabhupada di banyak bagian di dalam buku-buku beliau adalah mengendalikan pikiran. Jadi bagaimana mengendalikan pikiran, mengendalikan pikiran gitu. Jadi ini relevansinya bahwa kesadaran Krishna atau jalan ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu ini adalah tentang kesadaran ya. Tentang kesadaran Krishna. Kesadaran Krishna, ketika kita mencapai keadaan sadar akan Krishna itu ada rasa kebahagiaan dari dalam. Nah kemudian mungkin pada tahap awal, tahap tertentu itu hanya berupa keadaan sadar saja. Tapi ketika ditambah lagi dengan manisnya lila-lila atau uraian atau penjelasan tentang kegiatan Krishna, nah itu rasa kebahagiaan itu, rasa sadar itu menjadi semakin berwarna ya. Jadi kesadaran itu yang bisa dirasakan, kebahagiaan dalam keadaan sadar itu sekarang diberikan lagi suatu keindahan, karena diakui bahwa uraian-uraian tentang lila Sri Krishna itu bisa dikatakan sebagai uraian-uraian yang paling manis, paling tinggi tentang percintaan. Kita semua tertarik dengan romance ya, atau kisah percintaan. Lagu-lagu yang kita dengar itu kebanyakan semua adalah berkisah tentang percintaan. Tapi kalau Prabhu dan Mudri pernah mencermati puisi-puisi tentang Radha Krishna, tentang percintaan mereka, itu luar biasa ininya, dinamika, interaksi percintaan itu, dan itu diakui sebagai puncaknya dari romans itu. Nah, kemudian ya ini sedikit promosi juga, nanti akan terbit Srimad Bhagavatam yang skanda 10, itu di sana banyak sekali Prabhu dan Mudri akan menemukan uraian-uraian lila Krishna, Radha Krishna yang manis itu. Jadi di dalam penjelasan itu bukan penjelasan Srila Prabhupada ya, karena beliau sudah mengakhiri penjelasan beliau pada bab 13 itu, dan kemudian bab 14 dan berikutnya itu dilanjutkan oleh murid-murid Srila Prabhupada memberikan penjelasan atas Srimad Bhagavatam. Jadi murid-murid beliau mengutip dari
para acarya, dari ulasan-ulasan para acarya. Jadi di situ juga banyak diungkapkan tentang lila Radha Krishna, karena kebetulan juga ada bab tentang rasa lila di sana. Nah, akan bisa melihat bagaimana indahnya itu percintaan rohani Radha dan Krishna. Nah, inilah yang persis merupakan hadiah dari Sri Chaitanya Mahaprabhu yang bisa Prabhu dan Mataji akses, bisa Prabhu dan Mataji capai itu dengan menerima karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi nggak main-main ya. Jadi itulah maksudnya betapa karunia. Jadi bisa dilihat rentetannya seperti itu. Kita diberikan nama suci, kita diberikan kitab suci Bhagavad Gita, dasarnya di sana diajarkan untuk mengenali pikiran, mengendalikan pikiran, mencapai keadaan sadar, mencapai kesadaran Krishna. Nah, kemudian belum cukup sampai di sana, dengan kesadaran Krishna sadar itu, kemudian kita diberikan suatu uraian yang luar biasa manisnya gitu. Nah, jadi jalan kita panjang ya. Jalan kita masih panjang, dan potensi atau nilai dari kesadaran Krishna yang kita terima ini tidak bisa diukur ya. Jadi saya juga mencoba membandingkan dengan filosofi lain begitu tentang kesadaran itu. Ya paling banter itu puncaknya itu adalah kesadaran Brahman ya. Jadi kesadaran Brahman itu begitu luar biasa, begitu mulia kalau kita bisa mencapainya. Itu artinya kita sadar penuh, jadi bisa keluar melampaui pikiran itu. Nah, itu keadaan yang tidak sembarangan untuk bisa dicapai. Tapi kita di kesadaran Krishna ini sudah diberikan peluang, diberikan ada potensi kita mencapai lebih daripada itu atas karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi pada kesempatan perayaan Gora Purnima ini di Prabhu dan Mataji di sini bisa lebih memberi perhatian pada hal ini. Jadi saya anggap ini hal yang penting untuk bagaimana untuk berlatih mengendalikan pikiran dan menjadi sadar. Gitu. Dan di sini juga relevansinya adalah tentang cinta. Kita lihat tadi di doa itu ada Krishna Prema ya. Cinta kepada Krishna. Kalau kita pisah dulu ada cinta, ada Krishna. Nah, cinta itu seperti apa? Kita sudah sering dengar kata cinta itu, tapi mungkin sangat sulit untuk mendefinisikan apa sebenarnya cinta. Begitu banyak hal, begitu banyak pembahasan tentang cinta. Tapi saya memahami coba secara sederhana yang mana namanya cinta yang paling sederhana, yaitu kalau kita bisa lepas dari kekalutan pikiran. Karena kalau kita berelasi misalnya antara Prabhu dan Mataji di sini dalam berinteraksi, pikiran kita itu cenderung ribut sekali dengan penilaian bahwa ini begini, itu begitu, yang ini salah, yang itu benar, yang ini bagus, yang itu buruk gitu. Jadi itu semua membuat kita penuh dengan penghakiman. Jadi penilaian itu terkait ya, kata lainnya adalah penghakiman. Kita menilai ini begini, itu begitu, dan itu yang menghalangi kita untuk mencintai itu. Karena ya cinta itu sebenarnya adalah keadaan dasar dari sadar. Nah, siapapun yang sadar itu sebenarnya apapun yang dia lakukan kemudian ketika dalam kesadaran itu adalah perwujudan dari cinta. Jadi cinta itu paling sederhana bagi saya. Itu bagaimana mewujudkannya adalah dengan mencapai keadaan sadar itu. Karena kalau tidak begitu kita akan terus menghakimi. Jadi kita tidak menerima apa adanya seseorang itu, kita selalu menilai. Nah, jadi itu sedikit kaitannya begitu dengan cinta. Nah, sebenarnya ada beberapa hal lagi begitu yang bisa dibahas, tapi waktu sepertinya membatasi. Tapi saya rasa itu saja yang memang juga poinnya saya ingin sampaikan untuk mengajak Prabhu dan Mataji mencermati bagaimana yang namanya sadar, menjadi
berkesadaran Krishna, mencapai keadaan sadar pertama, dan kemudian mencapai keadaan sadar akan Krishna. Inilah karunia yang paling utama yang diberikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya sendiri artinya adalah kesadaran. Sri itu indah, kesadaran yang indah, kesadaran yang manis. Jadi Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Nah, itulah yang beliau bagikan, dan kita sudah beruntung entah bagaimana kita bisa bersama-sama di sini mempelajari jalan bakti kesadaran Krishna ini, dan khususnya pada hari ini bisa berkumpul pada perayaan Gora Purnima pada malam hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak ada sesi tanya jawab ya. Jadi kita bisa persiapan untuk menyambut arca dari beberapa menit. Ya, terima kasih Prabu Damataji atas perhatiannya. Saya juga mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dan dari percandaan tadi ya. Jadi jangan diambil hati. Kita tutup kelas pada malam hari ini. Ya Sri Gora Purnima Maha Mahotsawa ki, ya Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu ki, Gaura Premanande.